Karena kita sadar bahwa sesungguhnya ya, yang tinggal di tubuh kita yang berbeda ini sebetulnya adalah energi yang sama. Yang tinggal di tubuh kita yang berbeda ini sesungguhnya adalah ruh yang sama. Cuma yang membedakan adalah jiwa kita masing-masing. Ruh yang sama, tetapi yang membedakan adalah jiwa kita masing-masing. Allah dan Rasul sejati yang ada pada diri kita sama. Cuman yang membedakan adalah jiwa kita masing-masing. Itulah diri pribadi kita yang sesungguhnya. Itulah diri pribadi kita yang datang ke semesta berulang-ulang untuk menyelesaikan 3 persoalan. Kenapa kita datang di sini? Pasti ada utang karma kita yang harus diselesaikan di kehidupan masa lalu. Kenapa kita datang lagi ke sini? Pasti ada jalan bengkok yang harus diluruskan di kehidupan yang sekarang. Kenapa kita datang lagi ke sini? Pasti ada pekerjaan yang belum selesai di kehidupan yang dulu yang harus kita rampungkan di kehidupan yang sekarang. Oleh karena itu, sadari akan 3 tugas itu selalu, maka kita akan selalu memiliki kesadaran untuk tetap bisa menerima apapun yang datang dalam kehidupan kita, ya, dengan cara yang sangat terbuka. Dan itulah ciri orang yang beriman, karena iman itu artinya terbuka. Orang yang beriman itu adalah yang sudah terbuka. Terbuka berarti dia sudah tidak terjebak oleh dualitas kehidupan. Dua-duanya dia bisa lampaui. Nah, orang yang belum terbuka masih memilah dan memilih dalam kehidupannya, masih mencengkram pada yang dia ingin, masih menendang pada yang dia tidak ingin, itu artinya bahwa dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu artinya dia masih dalam keadaan tertutup. Tertutup bahasa Inggrisnya adalah kafir. Bahasa Arabnya adalah kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan-jangan yang masih tertutup itu adalah diri kita. Bahkan kita merasa bangga, ya, merasa bangga dan sombong dengan keyakinan yang kita anut, sementara kita tidak bisa menunjukkan kebenaran dari keyakinan kita sendiri dalam wujud akhlak yang mulia. Sesungguhnya kita pun masih perlu dipertanyakan keyakinan. Saya sangat setuju dengan kata-kata bijak seorang pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian. Ketika beliau ditanya, apa agama terbaik menurut Anda? Dan beliau mengatakan agama terbaik adalah agama yang bisa mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Lantas kemudian agama Anda apa? Dia mengatakan agama saya adalah cinta. Jadi beliau ya sudah tidak menyebut nama-nama agama yang ada di semesta ini, tapi beliau sudah keluar dari semua itu dan mengatakan bahwa agama saya adalah cinta. Mungkin bagi orang awam, wah itu agama baru lagi tuh. Agama apa? Ada agama cinta. Beliau sedang menunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya inti sari semua agama adalah cinta. Inti sari semua agama adalah cinta kasih. Jadi sangat lucu ya kalau orang beragama kemudian masih suka merendahkan orang lain. Orang beragama masih suka merendahkan keyakinan orang lain. Orang beragama masih merasa seakan-akan dialah yang mengkooptasi Tuhan, lalu seakan-akan orang lain tidak berhak atas Tuhan yang sama. Itu kan kelucuan yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu,
Mari kita masuk pada kajian kita yang sangat luar biasa ini. Saya akan cerita tentang satu pertanyaan. Nggak hidup ya, Ari. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya boneka itu? Karena judulnya kan ini boneka. Sekarang kita sudah kenal boneka macam-macam kan? Betul? Bahkan boneka mulai dari yang harganya murah sampai boneka yang harganya paling mahal. Macam-macam lah jenis boneka. Saya tidak menyebut merek-merek boneka supaya tidak terkesan saya sedang iklan. Tetapi ya boneka, sebagus apapun dan semahal apapun boneka, ya tetap saja boneka. Secantik apapun dibuat boneka, tetap saja boneka. Karena boneka itu satu hal mendasar dari sifat boneka adalah dia tidak memiliki kesadaran. Walaupun di Thailand, di tengah negara yang menjadi tujuan wisata misalnya, ada yang bisa membuat boneka itu mirip, ya. Ada mirip Presiden Obama, ada mirip Jackie Chan, ada mirip tokoh-tokoh dunia, ya. Dengan teknologi pembuatan boneka yang modern, tetap saja itu adalah boneka. Bahkan di Thailand ya ada mirip Bung Karno. Itu persis ya. Jadi kalau kita berfoto dengan boneka itu hampir tidak bisa dibedakan. Ya. Kalau di foto. Ya, tetapi kalau kita begini ya langsung ya tentu saja bisa dibedakan ya. Karena yang namanya boneka semirip apapun tetap tidak memiliki kesadaran. Jadi sebetulnya kenapa saya mengusung kata boneka? Ini sedang mensimbolkan manusia-manusia yang hidup tetapi tidak sadar. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu supaya bahasanya jejak ya, waras, maka saya mengambil definisi boneka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, boneka itu artinya adalah tiruan untuk permainan. Jadi tiruan sesuatu, ada tiruan binatang, ada tiruan manusia, dan itu dibuat semata-mata hanya untuk permainan. Ya, kalau boneka itu kan ada anak-anakan. Betul? Ada binatang-binatangan. Dan kita sudah tahu seluruh kata bahasa Indonesia yang diulang 2 kali pakai akhiran an itu pasti bohong kan? Betul? Iya. Rumah-rumahan, bohong itu. Kawin-kawinan, bohong kan? Nggak kawin beneran kan? Pisang-pisangan, jelas nggak bisa dimakan. Apel-apelan, nggak bisa dimakan itu. Semua yang tiruan itu jelas ya, tidak bisa dimanfaatkan. Rumah tanggaan, nggak beneran tuh. Makanya kalau orang berdoa pakai mudah-mudahan, udah jelas itu.
Nggak mudah itu. Karena kalau mudah diulang 2 kali pakai akhiran an, jelas kan sulit. Saya juga nggak tahu siapa orang pertama yang mengajarkan doa pakai mudah-mudahan. Karena mudah itu sulit. Kalau mudah-mudahan itu sulit, berarti nggak mudah beneran. Kan bohong. Makanya saya mengajarkan kalian kalau doa kepada Allah jangan pakai mudah-mudahan. Coba doanya diganti dengan bahasa yang lebih keren. Semoga. Itu kan lebih keren. Nah, cuma karena kita hidup dalam kekuatan buta, dan saat kita datang ke semesta ini, ajaran-ajaran yang kayak gitu sudah tersedia di sini, dan kita hanya memotret semua yang ada, lalu kita ini menjadi peniru semuanya. Ketika kita menjadi peniru, berarti kita semua adalah tiruan. Kalau tiruan kan jelas bukan asli. Saya cuma khawatir saja wajah kita semua sudah tidak asli lagi hari ini. Saya cuma khawatir saja wajah asli kita sudah tidak ada. Terkubur oleh kepalsuan, kepura-puraan, dan kemunafikan. Itu yang akan kita bongkar. Dan jangan heran kalau selesai dengar kajian saya ini, kalian nanti akan tutup muka. Malu. Kenapa? Ternyata selama ini saya tidak menggunakan wajah asli saya. Saya menggunakan wajah palsu saya. Nah, semoga nanti sampai ke situ. Jadi kalau saya ngasih kajian pasti membangun kompetensi. Gak penting ya kalian hafal semua yang saya sampaikan, gak penting. Tetapi kalian sadar dan bisa mengukur secara langsung, ada satu keterampilan dalam diri yang bisa digunakan untuk mengukur siapa sesungguhnya diri saya. Itu yang disebut dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, banyak yang tidak mengerti nih, Pembelajaran berbasis kompetensi artinya materinya bisa apa saja dan tidak penting. Yang paling penting itu kompetensi yang mau dibangun apa. Kompetensi berarti menyangkut ability, menyangkut kemampuan, menyangkut keterampilan hidup yang mau dibangun. Jadi jangan datang di tempat ini dengarkan kajian dari saya untuk mengoleksi pengetahuan. Gak penting banget. Karena kalau saya sebagai transfer ilmu, kalau saya sebagai transfer knowledge, terus apa bedanya saya dengan Google? Bahkan di otaknya Google pengetahuan jauh lebih banyak dibandingkan di otak saya. Di otak saya nggak ada pengetahuan. Saya hanya ingin menyampaikan pengalaman yang belum dialami oleh Google. Karena Google tidak punya kesadaran. Jadi kalau pembelajaran itu adalah transfer knowledge, tidak penting. Bahkan kemungkinan 2030 nanti guru pun menjadi tidak penting. Kalau guru hanya mengajarkan transfer knowledge. Jadi kalau guru itu hanya menulis di papan tulis, menyampaikan apa yang ada di otaknya, hanya mengulang-ulang yang dia tahu, suatu saat anak didik kita akan bosan dengan guru yang semacam itu. Sekarang guru tinggal datang ke kelas ngasih link saja. Anda ingin tahu tentang apa? Ini linknya, ini linknya. Bahkan tidak perlu dilakukan oleh seorang guru. Kalau guru sudah kehilangan dirinya, jati dirinya sebagai pendidik, hanya sebagai pentransfer ilmu, gak penting lagi. Bahkan 2030 nanti akan ada ratusan profesi yang akan hilang. Bayangkan sekarang, kantor-kantor bank saja sudah tutup.
Tidak penting lagi banyak orang yang bekerja di teller. Buat apa? ATM bisa mengambil uang dan store uang. Transfer uang sudah tidak perlu ATM lagi. Masih ingat kalian dulu, kita mau telepon harus pakai wartel. Dan dulu banyak sekali kan di pinggir jalan, ya, kotak-kotak itu, ya, di mana di sana, ya, kita siapkan uang recehan, kemudian dimasukkan ke apa itu, ke telepon itu, dan kemudian dia membuka kontak telepon dan kemudian kita bisa telepon. Dan dulu sangat terbatas kita bicara. Kalau masukkan uangnya 1.000, ya sudah, dalam beberapa menit sudah minta lagi 1.000. Masih ingat itu? Itu kejamanan oleh kita, ya, kejamanan. Anak kita udah gak punya cerita itu lagi. Dan sekarang mau menelepon berapa lama? Dulu kita telepon harus menggunakan pulsa. Sekarang telepon pakai kuota internet. Apalagi sekarang di mana ada wifi, di situ ada jaringan, bahkan tidak perlu lagi kita membeli pulsa. Dunia terus bergeser. Bahkan biaya untuk berkomunikasi sekarang murah. Kita mendengarkan kajian di YouTube murah. Jadi kalau sekarang kita tidak pintar, tidak melek, tidak terbuka, ada yang salah dengan diri kita. Hati-hati, kita bukan harus menjadi kolektor ilmu, tetapi kita harus menjadi pengamal ilmu. Makanya saya ingatkan berulang kali, mengingat itu adalah tingkatan kognisi yang paling rendah. Ada 6 tingkatan kognisi. Pertama, mengingat. Yang kedua adalah memahami. Yang ketiga adalah menerapkan. Yang keempat adalah menganalisis. Yang kelima adalah mengevaluasi. Dan yang terakhir adalah mensintesa. Pengetahuan hanya sebatas diingat, itu gak ada artinya. Sehingga lucu saja saya lihat banyak orang tua yang merasa bangga ketika anaknya itu sudah bisa mengingat. Mengingat Quran surat ini, mengingat Quran berapa juz, itu semua mengingat, yang kemudian disebut menghafal. Sekarang Quran pun sudah dihafal oleh HP kita, dihafal oleh komputer kita. Lah kemudian manusia sekarang cuma menghafal, apa bedanya Anda dengan HP? Bahkan lucu, ada orang tua yang mensyaratkan, ya, untuk seorang mantu yang ingin menikahi anaknya harus hafiz Quran. Hafiz itu kan hafal. Bagus itu, ya tentu saja bagus. Tetapi hafal itu sudah diganti sekarang oleh HP. Hafal itu sudah diganti oleh bahkan HP saya ini ngapalin Quran gak ada lupanya. Saya tanya ayat mana, saya tanya ayat mana, surat apa, gak ada yang lupa. Selalu saja melayani. Tetapi otak manusia kan terbatas. Hari ini hafal, besok sudah lupa. Karena ada 2 kesadaran manusia. Satu kesadaran yang ada di otak sadar. Yang kedua kesadaran yang ada di otak bawah sadar. Nah, ada kesadaran yang paling tinggi yang disebut dengan atas sadar. Itu yang disebut dengan kecerdasan. Nah, kalau kita menggunakan pikiran sadar untuk menghafal, itu dalam bahasa psikologi namanya juga short term memory, memori jangka pendek. Hari ini hafal, besok udah lupa. Kan seperti itu. Mungkin seminggu yang lalu kalau saya tanya kalian, saya bicara apa, sekarang sudah tidak bisa lagi. Bahkan yang sebulan yang lalu apalagi. Terbatas.
sangat terbatas. Tetapi memori HP ini tidak terbatas. Bisa mengingat sepanjang dia tidak rusak. Jadi kalau kita baru mengingat, baru menghafal, hati-hati, itu tingkatan kognisi yang paling rendah. Belum apa-apa Anda. Masih ada tahap berikutnya, memahami. Bahkan memahami pun ada 3 tingkatan. Ada memahami secara translasi, ada memahami secara interpretasi, ada memahami secara ekstrapolasi. Memahami saja tingkat kognisi yang kedua ada 3 tingkatan. Bayangkan kalau saya bedah semuanya, pusing kan pasti kalian. Nah inilah wawasan, ini wawasan. Maka siapapun yang luas wawasannya pasti luas. Dan semua orang yang kaku berpikir, yang alergi terhadap perbedaan, yang intoleransi, itu semua dari kesempitan ilmunya, kesempitan cara berpikirnya, belum mencapai kebijaksanaan. Tetapi mengapa itu semua terjadi? Ini yang akan kita bicarakan. Apa asal usul itu kenapa terjadi? Ini yang akan kita bicarakan. Jadi kalaupun kita sudah paham, apakah kita sudah bagus? Belum. Itu baru 2/6 dari 6/6 yang harus kita lewati. Di atas itu ada lagi apa? Menerapkan, mengaplikasikan. Karena ilmu tidak diterapkan, ilmu tidak diaplikasikan, ya percuma saja. Buat apa kita jadi kolektor ilmu? Kelihatan seperti ilmuwan. Tapi apa? Ilmu itu boro-boro menolong orang. Menolong Anda saja tidak. Itulah pengetahuan palsu. Itulah pengetahuan pinjaman. Yang harus kita miliki dalam hidup adalah pengetahuan asli. Pengetahuan yang datang dari pengalaman pribadi kita. Bukan dari apa kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata Google, bukan apa kata internet. Sekarang tracing di otak kita, berapa banyak pengetahuan sejati dan berapa banyak pengetahuan pinjaman. Jangan-jangan semua pengetahuanmu pinjaman semua, gak ada yang aslinya. Itu tidak akan bisa menolong. Di atas itu masih ada keterampilan harus dimiliki, namanya menganalisis. Setelah kita menerapkan, analisis, di tracing, apa yang salah? Di mana kesalahan saya menerapkan keilmuan saya? Kenapa ilmu saya tidak menolong saya? Kalau semua orang ditanya, apakah Allah dekat dengan Anda? Mungkin semua hafal ayatnya. Bahkan bisa menyebutkan dalam kalimat Qur'annya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib. Jika ada orang yang bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Bahkan Allah mengatakan wa nahnu aqrab ilai min hablil warid. Aku lebih dekat kepada Anda daripada urat nadi leher Anda. Itu sudah jadi pengetahuan. Apakah itu sudah menjadi pengalaman? Apakah setiap orang bisa membuktikan kedekatannya dengan Allah? Apakah setiap orang bisa merasakan kehadirannya? Apakah setiap orang sudah bisa menyaksikan dia yang maha dekat dengan dirinya? Karena tidak pernah bertanya. Tidak pernah ada analisis di sini. Apalagi tingkatan yang kelima, mengevaluasi. Lah kalau sudah evaluasi, kan sudah menilai. Makanya disitulah akan terjadi yang namanya metakognisi. Kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah mensintesa. Mensintesa berarti kita sudah mencipta. Jadi pengetahuan mendorong kita bisa mencipta.
punya pengetahuan tentang garam. Anda punya pengetahuan tentang gula. Anda punya pengetahuan tentang segala macam jenis bumbu-bumbu. Tetapi buat apa kalau Anda tidak bisa memasak? Buat apa? Buat apa kalau itu tidak disintesa? Buat apa? Makanya banyak sekali kita melihat sekarang ada orang berpura-pura baik, berpura-pura suci, berpura-pura banyak pengetahuan. Tetapi digores saja sedikit, binatang di belakang tubuhnya langsung keluar. Hanya menerima perbedaan di rumah saja dengan pasangan hidupnya sudah tidak bisa. Bagaimana di masyarakat? Latihan yang paling kecil di rumah saja sudah gagal. Setiap ada perbedaan dia lari. Karena dia pikir yang terbaik bagi dia adalah yang ada di pikirannya, bukan yang ada di kenyataan hidupnya. Padahal tidak ada satu orang pun dihadirkan dalam kehidupan kita tanpa dihadirkan oleh kita sendiri. Kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Orang yang tidak sabar butuh kehadiran orang-orang yang tidak sabar. Karena ketika dia dihadirkan yang tidak sabar, kesabarannya akan naik kalau dia bisa menggunakannya. Orang yang tidak baik perlu kehadiran orang-orang yang tidak baik. Karena orang yang tidak baik bisa mengantarkan dia menjadi lebih baik. Kenapa? Ketika dia bisa menggunakan orang yang tidak baik sebagai teladan untuk tidak dicontoh. Kan semua bagus-bagus saja kok dalam hidup. Yang bermasalah kita ini adalah pikiran kita sendiri. Nah, kalau saya jelaskan seperti ini, mungkin akan sangat, wah, begitu ya. Bayangkan saja, yang menghafalkan Quran baru 1/6 dari Quran, belum sampai pada tingkatan mensintesa. Apalagi yang nggak hafal. Apalagi yang hanya membaca, hafal juga enggak. Nah, sekarang yang bangga baru bisa membaca. Karena Anda sudah lulus Iqra 1, lulus Iqra 2, lulus Iqra 6. Sudah betul idghamnya, sudah betul ikhfanya, sudah benar cara membacanya, sudah tidak tertukar lagi alif dengan ain, sudah tidak tertukar lagi sin dengan shin. Jangan merasa kalau Anda sudah ahli surga, belum apa-apa. Karena mengingat, menghafal saja itu baru 1/6-nya. Nah, sekarang membaca tidak ada dalam tingkatan kognisi. Jadi belum apa-apa. Ini perlu saya jelaskan supaya mengerti sedikit lah. Supaya tidak kampungan terus-menerus. Makanya sepanjang kita tinggal di dalam kegelapan, sepanjang itu pula kita tinggal di kampung. Sepanjang tinggal di kampung, kampungan. Dan ciri orang yang kampungan itu merasa dirinya paling hebat, padahal belum apa-apa. Karena dia mengukur kehebatan dari ukurannya sendiri, tidak pernah menghadirkan evaluator untuk mengukur dirinya. Dan sekarang saya kemukakan beberapa indikator untuk mengevaluasi diri. Baik, jadi ya, yang namanya boneka itu adalah tiruan untuk permainan. Yang namanya boneka itu hanya menjadi mainan orang. Jadi kalau kita ini sekarang masih hanya menjadi mainan orang. Orang ngomong bagus kita senang. Orang ngomong buruk kita tidak senang. Orang memuji kita, kita terbang. Orang menghina kita, kita tumbang. Anda adalah boneka.
sampai saat ini. Karena Anda masih menjadi mainan orang. Sepanjang kita membiarkan diri kita menjadi mainan orang, sepanjang itu Anda boneka. Dan semua yang bisa dipermainkan berarti lemah. Makanya saya berulang kali mengatakan pada istri saya, kalau kita masih ditipu dalam hidup kita, jangan marah. Itu hanya indikator bahwa kita masih bodoh. Berarti yang menipu kita lebih pintar dari kita. Buktinya kita masih tertipu. Makanya orang bodoh itu makanannya orang pintar. Orang pintar makanannya orang licik. Orang licik makanannya orang jahat. Nah, pesan saya, kita jangan masuk dari 4 kelompok itu. Bodoh jangan. Pintar jangan. Licik apalagi. Jahat komo. Keluar dari semua kelompok itu. Jadilah orang baik. Yang baik dari kesadaranmu sendiri. Bukan baik karena ingin dipandang baik. Orang yang semacam ini beruntung hidupnya. Jadilah orang yang beruntung. Dan orang beruntung itu adalah orang baik. Yang baiknya datang dari kesadarannya. Bukan baik karena aturan.